Shalom, saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama kembali dalam merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, sumber hikmat dan bijaksana, kami mohon pertolongan-Mu agar Engkau mampukan kami memahami kebenaran Tuhan dan mampukan kami juga menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Kami merobot semua saudara kami yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah Engkau Allah memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pada pasal 138 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, yang Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikopnya nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Firman Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan senap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita masih di situasi yang sulit, situasi di mana wabah virus corona yang belum mereda. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kita pertolongannya. Sama seperti pemazmur, yaitu Daud pada bagian ini mengucap syukur kepada Tuhan dengan suatu pernyataan iman, Tuhan yang menyelesaikan segalanya bagiku. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pemazmur begitu punya iman yang kuat kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya bagi dia. Jadi dia tidak berkata bahwa aku akan menyelesaikan semua pergumulanku dengan kekuatanku, karena aku memiliki kereta perang, senjata, prajurit, uang, kekayaan, upeti dari masyarakat. Dia tidak mengatakan hal itu, saudara, karena dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Saudara, di tengah banyak pergumulan kesulitan yang pernah dialami oleh Daud, dia yang pernah mengalami dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia yang pernah mengalami begitu banyak kesesakan karena perang, penderitaan, pergumulan yang berat dalam hidupnya, banyak dihadapi oleh dia. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, dia masih punya keyakinan yang kuat kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semua orang di muka bumi ini tidak mungkin menjalani hidup ini dengan mulus dari awal, dari kelahirannya sampai kematiannya, semua dengan fine-fine saja. Setiap kali kita di dunia ini menjalani hari-hari hidup, kita pasti akan diperhadapkan kepada hal-hal yang sulit. Kidung Jemaat, lagu pujian kita ada mengatakan suatu pujian, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Daud,
orang yang pernah mengalami suka dan derita secara berulang-ulang, penderitaan dan kebahagiaan, kekurangan dan kelimpahan, dan dia berkata, Tuhan yang menyelesaikan segalanya bagiku. Ini menggambarkan bahwa dia tahu mengucap syukur di antara begitu banyak pergumulan, tapi dia bisa melihat ada hal-hal yang menjadi alasan yang kuat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sama halnya dengan hidup kita sekarang, banyak pergumulan, banyak tantangan karena COVID-19 ini, saudara, tetapi ada banyak alasan juga untuk kita bersyukur. Jadi jangan hanya melihat kepada satu sisi masalah COVID-19 ini yang menyusahkan kita sehingga kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita salah dalam hal itu. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan masih sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita. Jadi ayat-ayat ini berbicara ada begitu banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Jika ada 1000 alasan untuk bersungut atau untuk bersusah dalam hati kita, tapi ada beribu-ribu atau bahkan lebih berjuta-juta alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap napas kita ini, saudara terkasih, nama Tuhan adalah anugerah Tuhan, adalah pemberian Tuhan, adalah kebaikan Tuhan. Pemazmur merinci beberapa alasan mengapa dia harus bersyukur kepada Tuhan. Pada bagian ini ayat 1 sampai ayat 8, saudara, kita menemukan di sana, karena Tuhan memiliki kasih yang hebat, karena kasih-Mu, dia katakan demikian, saudara terkasih nama Tuhan. Dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan senap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Dan kemudian ayat 32 dikatakan, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur tidak melupakan kasih Allah yang besar dalam hidupnya. Memang banyak kesulitan, tetapi dia memiliki banyak alasan untuk bersyukur karena dia melihat kasih Allah yang sangat besar. Kadang kita hanya bisa melihat kesulitan yang ada, pergumulan yang ada, tapi kita tidak melihat dan kita tidak memahami bahwa Allah sangat peduli kepada kita. Pemazmur tidaklah demikian, saudara terkasih nama Tuhan. Dia tahu bahwa dalam pengalaman hidupnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah meninggalkan dalam seluruh kehidupannya. Itu sebabnya pada 1 Samuel pada pasal 19 ayat 1 sampai 17 kita akan menemukan bagaimana pengalaman yang dialami oleh Daud sendiri ketika Saul mengejarnya, ketika Saul mencoba untuk membunuhnya, mengejarnya, saudara terkasih nama Tuhan. Dia harus bersembunyi dari tempat-tempat tertentu sampai ke gunung-gunung batu, ke gua-gua, saudara terkasih nama Tuhan. Tapi Tuhan melindunginya, saudara. Tuhan menunjukkan kasih yang besar kepadanya. Bahkan satu ketika Saul sudah harusnya bisa membunuhnya, tetapi saudara terkasih nama Tuhan, di gua yang sama Saul tidak dapat melihat dia. Saul mengira bahwa Daud tidak ada di sana. Bahkan sampai akhirnya Daud sendiri menggunting sebagian dari jubahnya Saul pada waktu itu, membuktikan bahwa dia bisa juga membunuh Saul untuk membalas, tapi tidak melakukannya. Saudara, begitulah Tuhan melindungi Daud. Sangat luar biasa. Di gua yang sama mereka tidur, saudara, tetapi Daud terlindung, tidak dapat dibunuh, tidak dapat terlihat oleh Saul. Kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita masih hidup, saudara. Hari ini kita masih bernapas. Meski memang hari ini ancaman yang sangat luar biasa terjadi karena virus corona ini. Mungkin saudara berkata, ya tapi masalahnya bukan hanya masalah penyakitnya atau virusnya, tapi juga masalah ekonominya. Tapi saudara masih makan. Kita masih makan, kita masih hidup, masih sehat. Ya, bahkan juga di antara saudara kita mungkin ada yang mengatakan, ya tapi saya sekarang mengalami tubuh yang lemah, saya sakit. Ya, tapi Tuhan masih berkenan menolong engkau. Tuhan masih melindungi nyawamu. Dan masih ada harapan, engkau akan sembuh kalau Tuhan memberkati engkau ketika engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan masih begitu sayang kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan.
Di tengah wabah ini, saudara terkasih nama Tuhan, kita berkecukupan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beristirahat. Kita bisa melayani, walaupun hanya melalui media sosial. Saudara, ini adalah rahmat Tuhan sangat luar biasa. Dan bukan hanya kasih Tuhan yang besar. Daud juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan dengan berkata, karena Tuhan Allah yang setia. Setia kepada apa, saudara terkasih nama Tuhan? Dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada apa yang dia katakan, saudara terkasih nama Tuhan. Ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan tanah kepada umatnya sebagai tanah perjanjian, saudara terkasih nama Tuhan. Ketika Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan keluar dari Mesir, semua janji itu semua, saudara terkasih nama Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Digenapi dalam Tuhan. Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan menjawab seluruh janji itu. Saudara terkasih nama Tuhan, itu bukan karena kekuatan mereka. Itu bukan karena gagah dan perkasanya mereka. Semua itu semata-mata karena kasih Tuhan dan karena kesetiaan Tuhan. Coba saudara pikirkan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa persenjataan yang hebat, tapi harus berperang banyak melawan musuh-musuh mereka yang melarang melewati tempat-tempat di mana mereka harus lewat. Coba saudara pikirkan bagaimana mereka harus menyeberangi laut Timur, bukan dengan perahu, bukan dengan teknologi yang canggih. Coba saudara pikirkan bagaimana mereka harus terlepas dari serangan atau kejaran dari para prajurit Mesir. Saudara terkasih nama Tuhan, coba saudara pikirkan juga bagaimana mereka bisa makan dalam perjalanan itu, dalam pengembaraan itu. Mereka tidak menanam padi atau menanam gandum. Mereka tidak lagi memiliki hasil tanah, tapi mereka bisa makan, bahkan dikatakan mereka makan mana, roti dari surga. Bahkan mereka juga makan daging yang Tuhan kirimkan berupa daging puyuh. Saudara terkasih nama Tuhan, ini berbicara tentang kasih setia Tuhan. Ini berbicara tentang kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bekerja. Banyak orang yang di rumah, atau bahkan kalau bekerja pun bekerja tidak seperti biasanya. Tapi saudara, kita masih makan, kita masih diberikan Tuhan makanan. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan kirimkan mana. Atau Tuhan kirimkan burung puyuh berupa bagi mereka untuk menjadi daging untuk dimakan. Saudara terkasih nama Tuhan, hal yang sama sedang terjadi. Tuhan mengirimkan makanan kepada kita. Tuhan mengirimkan segala sesuatu yang perlu bagi kita, sehingga sampai hari ini kita masih hidup dan terjaga. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah alasan-alasan di mana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, mengapa Daud berkata bahwa dia akan mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan yang menyelesaikan semuanya bagi dia. Karena Tuhan yang memberikan jawaban. Tuhan bukanlah Tuhan yang bisu. Tuhan bukan sekedar memiliki telinga untuk mendengarkan, tetapi juga memiliki hal untuk dibicarakan sebagai jawaban. Dia berbicara kepada kita. Dia memberi jawaban kepada kita, kepada seluruh pergumulan kita. Sehingga dia berkata bahwa ketika aku berseru, engkau menjawab aku. Saudara yang terkasih nama Tuhan, demikianlah pemazmur berkata dalam bagian ini. Saudara, bahkan juga Yeremia juga mencatatkan pada pasal 33 ayat ketiga dikatakan bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau umat Tuhan berseru kepada Tuhan, dikatakan maka aku akan menjawab engkau. Saudara, ini berbicara tentang pemulihan Yerusalem. Saudara terkasih nama Tuhan, Yeremia berbicara, bernubuat bagaimana Tuhan akan menjawab seruan umat Tuhan ketika mereka berseru memohonkan pemulihan. Kiranya Tuhan juga menjawab seruan kita ketika kita memohonkan pemulihan ekonomi di negara kita, bangsa kita, keluarga kita, pelayanan kita, pemulihan keluarga kita, dan segala hal. Dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan mendengarkan dan memberikan jawaban itu kepada kita, saudara yang terkasih nama Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian bagian ini juga berkata bahwa aku akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyelesaikan semuanya bagiku. Itu sesuai dengan janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji. Dan saudara terkasih nama Tuhan, 2 Petrus pada pasal 3 ayat 9 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bagian ini juga pemazmur memaknai, memahami bahwa Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya kepada umatnya dan kepada dia. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Apakah kita masih memiliki iman yang sama bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya kepada kita? Dan saya selalu akan berulang kali mengatakan, Alkitab yang kita miliki ini Alkitab yang kita sebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah berjanji dan begitu banyak janji di sana, dan semua itu akan digenapi saudara terkasih nama Tuhan. Semua itu pasti akan terjadi saudara terkasih nama Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Itulah yang kita boleh temukan dalam 2 Petrus pada pasal 3 ayat yang ke-9. Saudara, jika kita ingin semakin kuat di dalam Tuhan, maka dengarkanlah janji-janjinya dan pelihara itu di hati dan pikiran kita. Percayalah dia akan menepati hal itu. Dan jika kita tidak memelihara janjinya, kita akan menjadi lemah saudara terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, orang yang banyak membaca firman Tuhan, orang yang banyak merenungkan firman Tuhan, orang yang banyak percaya kepada janji Tuhan, biasanya hidupnya adalah hidup yang lebih kuat daripada hidup orang lain yang tidak memegang atau tidak membaca firman Tuhan sekali. Oleh karena itu, jika engkau ingin semakin kuat menghadapi badai situasi apapun, banyaklah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan itu. Dan ingatlah, Tuhan akan menepati semua janjinya yang ada di Alkitab kita, saudara terkasih nama Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan menyelesaikan semuanya bagiku, maka aku bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan saudara terkasih nama Tuhan, Ulangan pada pasal yang keempat ayat 37 kita akan melihat di sana. Kekuatan Tuhan itu kekuatan yang nyata, kekuatan yang dilihat dan juga yang terjadi dan fakta dalam kehidupan umat percaya. 1 Tawarik 29 ayat 12 juga mengatakan dalam tangan Tuhan ada kekuatan, dan kekuatan itulah kekuatan yang dahsyat saudara terkasih nama Tuhan. Dalam tangan Tuhan ada kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga dia mampu memberikan pertolongan kepada kita semua saudara yang terkasih nama Tuhan. Saudara, jika Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang dahsyat, itu berarti kita juga menemukan pada bagian ini bahwa karena Tuhan itu Tuhan yang tinggi tapi memandang orang yang hina. Tuhan yang tinggi tapi juga memandang orang yang lemah seperti kita. Ini juga berbicara tentang Allah yang maha kuasa. Dia yang maha kuasa, tapi dia juga Tuhan yang maha kasih. Dia maha kuasa, tapi juga maha kasih. Itu sebabnya dia tidak akan mungkin gagal menepati janjinya. Itu berarti dia tidak akan mungkin gagal menunjukkan belas kasihnya kepada saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ketika kita memiliki teman, saudara, sahabat yang mungkin sangat mengasihi kita, tapi terkadang dia tidak mampu mewujudkan kasih itu karena keterbatasan. Karena dia tidak maha kuasa. Dia juga panas seperti kita. Dia ingin mengasihi kita. Dia ingin berbagi kepada kita. Tapi terkadang dia tidak punya sesuatu untuk dibagi. Tapi ada juga orang lain. Ada juga orang lain yang memiliki banyak padanya, tapi dia tidak bisa memberi karena tidak ada kasih baginya. Itu dua hal dalam sisi manusia. Tapi juga ada juga saudara kita, banyak juga saudara kita, dia memiliki dan juga memiliki kasih. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan kita memiliki kuasa dan dia Allah yang maha kuasa dan juga sangat mengasihi. Oleh karena itu, dia mampu mewujudkan kasih itu. Dia tidak akan mungkin pernah gagal mewujudkan kasih itu kepada saudara dan kepada saya. Karena dia Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sangat peduli kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah makna dikatakan Tuhan itu tinggi tapi memandang kepada yang hina. Dia maha kuasa tapi memandang saudara dan saya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dibanding dengan kemuliaannya, kita ini adalah hina. Hanya debu tanah, buatan tangannya. Tapi dia masih memandang saudara. Dia masih menghargai saudara. Dia masih peduli kepada saudara dan saya. Itu karena dia sangat mengasihi saudara. Sangat mengasihi saya. Sehingga saudara yang terkasih nama Tuhan tetaplah kuat di dalam dia. Kita memiliki Tuhan yang sangat menghargai, yang sangat peduli kepada kita semua saudara terkasih nama Tuhan. Apakah manusia? Manusia itu hanya seperti debu tanah yang banyak melakukan pelanggaran, yang banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, yang banyak melukai hatinya. Tapi dia sangat mengasihi kita.
Dan oleh karena itu, biarlah kasih itu menginspirasi kita untuk kita hidup lebih berkenan, lebih memuliakan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan menyelesaikannya segalanya bagiku. Saya hendak bersyukur kepadanya, karena dia Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya. Dan pertolongan yang tidak pernah terlambat, pertolongan yang selalu tepat pada waktunya, pertolongan yang selalu datang dengan cara-caranya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, terkadang kita memaksa Tuhan untuk kita mendapatkan jawaban sesaat di mana kita butuh, saudara. Seperti keinginan kita semata. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, saudara. Dan dia selalu tepat pada waktunya menunjukkan belas kasih-Nya. Daud dalam pengalaman hidupnya, meski dia pernah mengalami hal-hal yang rumit dalam hidupnya, tetapi dia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya. Dan saudara terkasih nama Tuhan, sehingga dia berkata, Tuhan menyelesaikan semuanya bagiku. Saudara, Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Demikian juga kita percaya Tuhan juga menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dia akan memampukan kita melewati masalah ini. Masalah virus corona ini, saudara terkasih nama Tuhan. Baik masalah yang ditimbulkannya, efek yang ditimbulkannya dalam berbagai aspek. Tuhan memampukan kita untuk melewati semua, saudara terkasih nama Tuhan. Hiduplah bergantung kepada Tuhan. Hiduplah berserah kepada Tuhan. Hiduplah dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah lupa kepada engkau dan kepada saya. Dia dapat menyelesaikan semua masalah yang kita miliki. Dia sanggup, saudara terkasih nama Tuhan. Dia sanggup bahkan mencukupkan kita, menolong kita. Saudara terkasih nama Tuhan. Kalau kita menyanyi sebuah lagu Allah itu baik, Dia baik bagiku. Mungkin kalau kita dalam kelimpahan kita merasa itu biasa-biasa saja. Tapi dalam situasi seperti sekarang ini kita menyanyikan itu menjadi suatu pujian yang sangat mengharukan. Apalagi kalau kita bersama dengan orang yang berkekurangan, kita menyanyikan lagu itu, saudara terkasih nama Tuhan, itu menjadi pujian yang sangat luar biasa. Bukan hanya menguatkan orang lain, tapi juga menguatkan kita. Jadi saudara terkasih nama Tuhan, di saat-saat tertentu Tuhan bekerja bagi kita, membuat kita semakin dekat kepadanya. Saya menonton beberapa video, bahkan juga berita-berita baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya melihat para petinggi, para kepala negara, para pemimpin-pemimpin besar dengan masalah yang saudara terkasih nama Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Bahkan Presiden Amerika Donald Trump sekalipun, yang mungkin banyak orang memikirkannya sebagai orang yang sangat saklek, orang yang sangat garang, orang yang sangat mungkin pemarah dan lain sebagainya. Dengan masalah virus ini, saudara terkasih nama Tuhan, dia berdoa dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana dengan para pemimpin atau kepala negara lain, Rusia, Italia dan lain sebagainya, mereka bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya percaya kepala negara kita, saya percaya juga presiden kita, dia juga berdoa menurut apa yang dia percaya, menurut imannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi terkadang persoalan itu diizinkan untuk membuat orang menyadari bahwa mereka butuh Sang Maha Kuasa. Dan hari-hari ini kita disadarkan bahwa kita butuh Tuhan. Apa yang tidak dapat kita selesaikan, biarlah Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, persoalan ini menjadi persoalan yang berlarut-larut. Di berbagai daerah naik turun jumlah orang yang terkena COVID-19 ini terus terjadi. Kemarin-kemarin mungkin sudah mulai menurun, tapi hari ini mungkin juga mengalami penambahan, atau mungkin besok, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, Tuhan sanggup menyelesaikan segalanya bagi kita. Tuhan sanggup menolong kita, saudara terkasih nama Tuhan, melewati berbagai masalah ini, saudara terkasih nama Tuhan. Kiranya renungan yang sangat singkat ini membuat kita semakin kuat, percaya Tuhan ada bersama dengan kita, menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya kepadamu, Engkau akan menyelesaikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang mendengarkan renungan ini ya Allah kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menolong mereka. Biarlah mereka juga memahami dan juga menyadari dan juga merasakan bahwa Tuhan menyelesaikan segalanya bagi mereka. Segala pergumulan dan kesulitan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini Bapa, mampukan kami semua
gereja-gereja Tuhan, bangsa dan negara kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh pelosok negeri ini, bahkan juga di seluruh dunia ini. Kami berdoa, kuatkan kami semua, berkati kami semua. Biarlah Tuhan menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong para pemimpin, pemerintahan, baik pusat maupun daerah, gugus tugas COVID-19, bahkan tim medis, para dokter. Tuhan mampukan mereka ya Allah kami, dan kami semua umat Tuhan yang banyak di antara kami merasakan dampak krisis secara ekonomi karena masalah ini. Tuhan yang menguatkan kami semua, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang akan memberkati kami semua umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkanlah mereka. Yang berkekurangan, berikanlah mereka kecukupan dan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan sangat baik bagi kita. Percayalah, Tuhan yang menyelesaikan segalanya bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.